Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai teman saya tentang seputar FOMO. FOMO itu apa sih? Kok bisa jadi gejala sosial? FOMO itu takut ketinggalan pengalaman oleh orang lain dan ini dipengaruhi oleh interaksi sosial dan media sosial. Bentuk FOMO di digital itu apa aja sih? FOMO yang ada di digital itu kayak apa ya? Kayak mungkin di media sosial tuh yang unggahan media sosial yang mungkin mereka tuh memamerkan betapa mewahnya gaya hidup mereka gitu. Jadi kemudian si yang menonton itu tuh wah aku pengen kayak dia, jadi dia tuh ikut-ikutan padahal dia sendiri belum tahu kayak belum tahu dia itu gimana, maksudnya hidupnya tuh gimana, gaya hidup mereka tuh harusnya sebenarnya, tapi mereka malah ikut-ikutan sama orang yang gayanya lebih mewah dari dia, jadi dia tuh pengen gitu loh, pengen ikutan. Oke, terus gimana sih FOMO itu bisa mempengaruhi kesehatan mental orang lain? FOMO itu bisa mempengaruhi kesehatan mental karena mungkin adanya stres, terus rendah diri, kayak misalnya pengen diri dia sering diri, terus pengen ikut-ikutan, tapi ya jadinya gimana ya, karena dihujat ya, kayak dijudge sama orang kayak apaan sih ikut-ikutan lo, jadinya dia pengen diri, terus kayak dasarnya padahal kan aku pengen kayak gitu kan, cuman dia emang itu karena ikut-ikutan, tapi kan karena berlebihan itu jadi dia disukai sama orang lain. Apakah FOMO itu bisa dialami oleh generasi muda? Tentu saja atau bisa dialami oleh generasi yang lain? Bisa aja sih, mungkin FOMO itu udah dari dulu ya, tapi kayaknya orang dulu tuh kayak lebih sedikit gitu yang ikut-ikutan gitu. Cuman mungkin karena beda zaman kali ya, jadi lebih banyak orang atau lebih banyak anak kayak kita seumuran kita tuh malah lebih banyak yang FOMO daripada orang zaman dulu, karena ya itu pengaruh media sosial yang sekarang, pengaruh teknologi yang berkembang pada zaman sekarang, ya itu mereka FOMO. Lalu bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari FOMO? Cara mengatasinya mungkin bersyukur ya, yang pertama bersyukur, terus yang kedua itu tidak terlalu sering melihat postingan orang lain, maksudnya yang selalu bermegah-megah gitu, jadi kita harus melihat orang yang di bawah kita harusnya patut bersyukur gitu, karena banyak orang yang di bawah kita, kita harus sadar itu, jadi kita ya itu harus bersyukur. Baik, lalu apa peran konsumerisme dari FOMO? Peran konsumerisme itu tampilan gaya hidup ideal yang terus diikuti. Apakah FOMO memiliki sisi positifnya? Sisi positif kayaknya kalau misalnya FOMO dalam kebaikan sih bisa ya, kayak misal di Palestina itu kan lagi gembar-gembarnya perang ya antara Palestina dan Israel, jadi mungkin Hubungan nyata. jadi FOMO itu sangat berpengaruh di kehidupan nyata, karena pasti tiap orang yang ingin FOMO, yang ingin ikutan, pasti dia tuh melihat seorang itu yang hidupnya benar-benar mewah, itu harus dilihat dari luarnya aja, dia belakangnya si yang hidup mewah tuh kayak gimana, dia nggak tahu, jadi dia tuh cuma pengen ikutan karena itu, karena mewah itu sebagai hidup. Selamat siang para penonton. Pada hari ini saya akan bertanya seputar tentang gejala-gejala sosial, dan salah satunya dari anggota kami akan membawakan tema yaitu FOMO. Dan sekarang saya akan bertanya kepada teman saya, Assalamualaikum. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jadi menurut Anda, apa itu FOMO dan mengapa ini masih menjadi gejala sosial? Menurut saya sendiri, FOMO itu merupakan
sikap yang takut ketinggalan akan sebuah kejadian sosial atau takut ketinggalan tren. Kalau di zaman muda sekarang sih FOMO itu dianggap ikut-ikutan tren di media sosial, ikut-ikutan. Oke, kalau untuk pertanyaan kedua, apa pendorong utama FOMO di era digital? Rasa gengsi yang tinggi terhadap sesuatu yang dia lihat di media sosial. Oke, lalu yang ketiga, bagaimana FOMO itu bisa mempengaruhi kesehatan mental? Bagaimana FOMO bisa mengaruhi kesehatan mental? Mungkin bisa iri, cemas akan ketinggalan suatu tren di media sosial, iri akan pencapaian orang lain di media sosial. Nah, itu merupakan tergangguan kesehatan mental. Oke, lalu untuk yang keempat, lalu perilaku apa sih yang muncul ketika ataupun karena FOMO? Apa perilaku yang muncul karena FOMO? Skip. Oke. Perilaku apa yang muncul karena FOMO? Sulit fokus dan perilaku yang gagal, yang tidak bisa percaya diri karena kita merasa FOMO itu merupakan suatu tidak kepercayaan diri. Oke, untuk yang selanjutnya, apakah hanya generasi muda saja yang bisa mengalami FOMO? Tidak, semua orang bisa mengalami gejala FOMO jika dia merasa dirinya lebih rendah dari orang lain dan dia merasa ingin mengikuti gengsi yang ada di media sosial. Oke, selanjutnya, lalu menurut Anda bagaimana cara mengatasi masalah gejala sosial dan ataupun dampak negatif dari FOMO ini? Menurut saya sih cara mengatasinya yang paling gampang adalah kalian harus merasa kalau diri kalian itu cukup dan tidak usah mengikuti standar orang lain di media sosial. Karena yang kalian lihat di media sosial itu tidak selamanya sesuai ekspektasi kalian. Oke, untuk yang berikutnya adalah apakah peran konsumerisme itu bisa menguatkan FOMO? Stop. Jawabanmu nada lagi. Oke, lalu untuk selanjutnya, apakah peran konsumerisme bisa menguatkan FOMO? Bisa, karena itu dapat menampilkan gaya hidup ideal yang harus diikuti. Karena kita merasa gaya itu harus diikuti, padahal tidak sesuai dengan standar kita. Oke, selanjutnya, bagaimana FOMO ini bisa mempengaruhi dengan kehidupan nyata? Menurut saya sih, oke skip dulu hubungan nyata. Oke. Terus kita jawab apa? Jawab apa kayak? Ayo. Jadi, bagaimana FOMO ini bisa mempengaruhi hubungan nyata? Oke, lalu untuk berikutnya adalah Oke, lalu bagaimana FOMO bisa mempengaruhi hubungan nyata? Bagaimana FOMO bisa mempengaruhi kehidupan nyata? Bisa mempengaruhi kesehatan mental kita dan mengikuti dunia maya. Dunia maya itu kan yang tidak seharusnya kita ikutin karena tidak sesuai dengan standar kita ya teman-teman. Itu tidak boleh. Oke, lanjut next. Untuk selanjutnya, menurut Anda, apa sisi positif dari FOMO? Menurut saya sih sisi positifnya itu adalah kalian tidak ketinggalan info yang sedang tren di dunia, yang sedang tren di media sosial ini. Itu positifnya ya. Tapi negatifnya lebih banyak. Oke, lalu untuk yang terakhir, bagaimana FOMO bisa dipelajari oleh para peneliti? Oke, siap. 1, 2, 3, yuk. Untuk yang terakhir, bagaimana FOMO ini bisa dipelajari oleh para peneliti? Dengan cara survei, analisis konten, eksperimen, dan wawancara. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya.